Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini pertemuan kita di mata kuliah Logika Fuzzy ya, atau Fuzzy Logic. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas fundamental dari mata kuliah Logika Fuzzy ini. Jadi saya harapkan mahasiswa kami semua belajar dengan baik ya, dikarenakan logika fuzzy ini adalah salah satu mata kuliah ataupun cabang ilmu yang nantinya skripsi kalian itu bisa mengambil bidang ilmu ini gitu, yaitu fuzzy logic. Jadi sangat penting untuk kalian mengerti ya, jadi bisa sebagai referensi kalian untuk memilih judul nanti di mana kalian yang lebih menguasainya, seperti itu. Jadi pengerjaan skripsi nanti akan menjadi lebih mudah karena kalian menguasai. Oke ya, mungkin udah semester 7 ya. Jadi mungkin sudah banyak kenal dengan saya, dan saya juga udah beberapa kali masuk di kelas kalian. Jadi kalau lupa mungkin ya silahkan dicatat ya. Nama saya juga masih Yuda, belum ganti ya. Lalu ini Facebook, IG ataupun nomor WhatsApp saya. Jadi silahkan di save. Nah, ini karena pertemuan pertama ya, masih klasik ya, urusan penilaian masih sama seperti kita kuliah tatap muka, dan kontrak perkuliahan juga masih yang lama. Oke, kita akan masuk ke fuzzy logic. Apa sih fuzzy logic ya? Nah, kita masuk ke pengertian dan hakikat logika fuzzy. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang artinya logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi logika adalah salah satu cabang filsafat. Nah, logika masing-masing orang berbeda ya. Ada yang logikanya kuat, ada yang logikanya biasa-biasa saja. Jadi belajar logika ini perlu, apalagi orang komputer membahas pemrograman itu sangat penting sekali logika. Ya, jadi logika itu hasil pertimbangan dari akal pikiran kita. Kira-kira logikanya gimana? Konsep bentuk logis ini adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validalitasnya sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Jadi sebuah argumen itu ditentukan oleh bentuk logisnya ya. Logis nggak kira-kira argumen kalau kita berdebat dengan seseorang, atau kita banyak ya sekarang forum-forum debat yang dibicarakannya itu logis nggak, masuk di logika nggak, seperti itu. Yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan atau premisnya. Jadi logika itu berhubungan antara bukti-bukti lah yang diberikan ataupun premis yang diberikan, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari bukti-bukti ataupun premis ini. Nah, masuk nggak di logika kita dengan bukti-bukti ataupun premis yang diberikan, seperti itu. Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Nah, kita akan pelajari ya, apa itu logika deduktif dan induktif. Jadi kita akan pelajari satu persatu apa itu logika deduktif dan induktif ya, sebelum kita masuk ke fuzzy logiknya. Jadi penalaran deduktif adalah, kadang disebut logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi
Argumen deduktif. Argumen yang dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid bukan karena benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika hanya kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya, ya. Jadi penalaran deduktif itu dia mengacu ke kesimpulannya, dia harus benar. Contoh, setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Jadi apa kesimpulannya yang tepat untuk kedua premis ini? Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah setiap kuda punya sebuah jantung. Nah, jadi kesimpulan itu mengacu berdasarkan bukti-bukti dari premis yang ada. Jadi di sini yang pertama dikatakan setiap mamalia punya sebuah jantung. Oke. Setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Berarti semua kuda adalah mamalia. Kuda adalah mamalia. Semua kuda adalah mamalia. Ya. Mamalia, setiap mamalia atau semua mamalia punya sebuah jantung. Jadi semua kuda memiliki sebuah jantung. Itu dia. Setiap kuda punya sebuah jantung. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau deduktif ini kesimpulan dia harus benar. Kesimpulan dia harus benar berdasarkan premis-premis yang ada. Nah, masalah semua kuda adalah mamalia, ya kita jangan melihat itu adalah nggak semua kuda Pak mamalia. Iya benar, mungkin ada kuda laut gitu ya. Tapi ini kita anggap dulu adalah sebuah bukti-bukti ya, premis-premis yang bukti yang sahih, yang valid. Jadi kita membuat kesimpulan juga valid. Seperti itu, makanya kita mencari bukti itu harus valid sehingga hasilnya itu bisa valid. Nah, itu adalah argumen deduktif namanya. Ini sangat penting karena apa? Tes logika ini selalu dipakai di mana-mana ya. Mau kalian melamar pekerjaan, CPNS, bahkan untuk sertifikasi dosen pun ya harus kuat di logika-logika seperti ini. Jadi kalian harus kuat logikanya. Kalau belum kuat ya mungkin belajar lagi ya bagaimana supaya bisa mengaitkan satu dan yang lainnya. Jadi bisa lebih enak lah hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita seandainya ada tes PNS tinggal udah bisa gitu ya. Dan kita nggak gampang dibohongi orang kalau logika kita kuat. Gitu. Oke. Nah, tadi itu adalah deduktif ya. Sekarang kita masuk ke induktif. Induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Nah, kesimpulannya umum, ya. Jadi fakta-faktanya itu kuda Sumba punya jantung, ya. Kuda Australia punya sebuah jantung, kuda Amerika punya jantung, kuda Inggris punya jantung. Nah, kesimpulannya setiap kuda punya sebuah jantung. Nah, ini namanya penalaran induktif. Kenapa? Dia umum, secara umum iya kuda itu punya jantung. Kadang kan kuda ini nggak cuma hanya ini ya. Ada kuda poni, ya kan? Ada kuda Sumatera, ada kuda dan lain-lain sebagainya. Ada kuda laut gitu. Jadi bisa jadi nggak semua kuda punya jantung karena datanya itu hanya 4. Nggak semua. Jadi hanya secara umum aja dia. Bisa benar, bisa tidak. Kalau tadi deduktif, dikatakan di sini jelas semua kuda ada mamalia, dan itu harus kita anggap benar karena ini datanya kita anggap benar, gitu ya. Semua kuda adalah mamalia. Setiap mamalia punya sebuah jantung, jadi pasti udah pasti benar.
Setiap kuda punya jantung karena kuda adalah mamalia dan setiap mamalia pasti punya jantung. Seperti itu kira-kira. Oke? Nah ini dia perbedaan antara penalaran induktif dan deduktif. Ya. Jika deduktif, jika semua premis benar, maka kesimpulan pasti benar. Nah, kalau deduktif, kalau premisnya benar, pasti kesimpulannya benar. Kalau induktif, jika premis benar, kesimpulan mungkin benar, tetapi tak pasti benar. Ya, ini digarisbawahi. Kesimpulannya mungkin benar, tetapi tidak pasti, karena dia diambil hanya secara umum. Semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurangnya secara implisit dalam bentuk premis. Jadi udah terbentuk dia kesimpulannya di premis-premisnya. Nah, kalau induktif, kesimpulan memuat informasi yang tak ada, bahkan secara implisit dalam premis. Nggak tersedia kesimpulan pada premis-premisnya walaupun secara implisit. Nah, ini adalah kegunaan logika ya. Jadi kalau kalian logikanya kuat, seperti yang saya bilang tadi kan, kalau mungkin ada orang yang mau membohongi kalian, mungkin tahu gitu ya. Ya lo aku gini lah. Kita berlogika gitu kan. Oh, dia kayak gini, apa mungkin seperti ini? Malah berasumsi. Kalau logika kita benar, pasti kesimpulan ataupun tindakan yang kita akan perbuat pasti benar. Oh, ini sepertinya mencurigakan ini. Oke lah, saya akan awasi. Nah, ternyata benar ada yang mencurigakan. Nah, itulah salah satu kegunaan logika ya. Kalau di sini membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis dan koheren ya, akademisi ini. Lalu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, rupa dan objektif, jelas. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Ya, inilah kegunaan logika ya. Mampu berpikir secara tajam. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang namanya logika kita pasti kerangka berpikir kita yang kita gunakan. Jadi tugas kita adalah menyiapkan kerangka berpikir yang tajam dan yang benar. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan serta kesesatan. Nah, kalau ini ya kan meningkatkan cinta akan kebenaran ya. Jadi kita tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres itu pasti tahu lah ya kan, kalau logika kita kuat, nggak gampang dibohongi. Lalu mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, ya. Mungkin banyak fenomena-fenomena ya, dan banyak orang berasumsi. Asumsinya juga beda-beda, tergantung sudut pandang kita, logika kita. Mungkin banyak ya pro dan kontra di Indonesia kita ini, banyak demo-demo ataupun di sosial media menyuarakan aspirasinya gitu. Nah, itu tergantung logika masing-masing ya, jangan ikut-ikutan, harus ditelaah terlebih dahulu gitu. Lalu terhindar dari klinik, tahayul ataupun kepercayaan turun-temurun. Bahasa Jawanya itu gugon tuhon gitu ya. Jadi kalau orang yang berlogika tinggi, dia akan nggak percaya gitu ya dengan yang berbau-bau mistis atau tahayul ataupun ya pantangan-pantangan yang sebenarnya kurang realistis gitu ya. Tapi jangan hilangkan jati diri kita ya. Kalau orang Jawa ya selalu jadi orang Jawa. Tahayulnya yang dihilangkan ya. Karena kita orang modern. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis dan analitis sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Jadi penting sekali ya untuk kita meningkatkan logika. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan diskusikan di kolom komentar di YouTube ini ataupun di Google Classroom.
Nah, ini ada macam-macam logika ya. Ada dua macam, namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua logika tersebut adalah alamiah dan logika ilmiah. Jadi kalau logika ilmiah ini namanya juga alamiah ya, pastinya yang alami lah ya, atau bawaan diri kita ataupun bawaan lahir gitu. Nah, kalau ilmiah ini bisa dipelajari, gitu dia. Jadi keduanya ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ya. Walaupun ini kita alamiah kita kurang, kalau ini ilmiahnya kita pelajari maka akan bisa buat sendiri. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara cepat, secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, ini adalah logika itu ya pastinya tidak dipengaruhi dengan keinginan-keinginan ya. Kita pinginnya kayak gini gitu, pinginnya kayak gini. Tapi kalau logikanya tidak mengarah ke sana ya pastinya logika kita juga tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu dia untuk logika alamiah ya, penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, di kehidupan nyata kita bisa menelaah kira-kira kejadian ini apa sih penyebabnya seperti itu. Nah, kalau yang logika alamiah ilmiah atau dia memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak dikurangi. Jadi ada tahapan-tahapan atau metodenya untuk menghindari kesesatan berpikir ya, atau paling tidak dikurangi gitu ya. Nah, kita masuk ke logika fazinya. Fazi secara bahasa dapat dikatakan kabur ataupun ya dia tidak nggak bisa dipastikan gitu ya, atau baur gitu. Jadi dia artinya masih belum bisa dapat diartikan secara jelas, kabur. Dengan kata lain, logika fazi adalah logika yang kabur. Loh, kenapa Pak kabur kok dipelajari? Jadi akan ada manfaatnya, kita pelajari dulu. Logika fazi pertama kali digunakan oleh Prof. Lofty Azan ya. Inilah penemu ataupun penemu dari logika fazi ya, pada tahun 1965. Lofty Ashkerzadeh itu adalah seorang ilmuwan Amerika berkebangsaan Iran dari Universitas California, Berkeley. Dasar logika fazi adalah teori himpunan fazi. Pada teori himpunan fazi, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan ataupun derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dalam penalaran dengan logika fazi tersebut. Nah, ini ya gambaran ya dari kita mempelajari logika fazi. Logika fazi dianggap sebagai kotak hitam yang berhubungan antara ruang input menuju output. Kotak hitam tersebut berbicara atau metode yang digunakan untuk mengolah data input menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. Jadi, logika fazi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input dalam suatu ruang output dan memiliki nilai yang berlanjut. Kalau logika fazi ini fungsinya juga bisa untuk pengambilan keputusan ya. Jadi input-input ataupun informasi-informasi kita masukkan lalu dikelola oleh fazi ya, dan akan menghasilkan output yang menghasilkan informasi
gitu dia. Jadi fakta-fakta, data-data dimasukkan sebagai input, diproses oleh fuzzy dan akan menghasilkan decision ya, atau keputusan berdasarkan data-data yang diterima. Hakikat dasar dari logika fuzzy adalah logika sistem yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan ya, bukan eksak atau pasti. Ini berarti pendekatan itu kurang lebih ya belum pasti gitu ya. Ya, pendekatan. Sebuah pendekatan terhadap ketidakpastian yang mengkombinasikan nilai real 0 sampai 1 dan operasi logika. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1 ya. Jadi fuzzy itu hanya memiliki nilai 0 hingga 1. Berbeda dengan logika digital hanya memiliki dua keanggotaan, yaitu 0 dan 1 atau true dan false. Ya, kelihatannya hampir sama, tapi kalau di fuzzy tentang 0 hingga 1 itu artinya adalah bisa 0,1, 0,2 sampai 0,99 sampai 1. Itulah pendekatan namanya. Kalau ini misalnya 0 itu tidak pasti ya, 1 itu pasti gitu ya. Jadi 0,5 itu sedang, jadi hampir tidak pasti atau di tengah. 0,7 misalnya 0,7 itu cukup pasti, seperti itu kira-kira ya logika fuzzy ini. Jadi dia menggunakan pendekatan, bukan ilmu eksak atau pasti. Jadi logika fuzzy ini untuk yang pendekatan ya, bukan yang pasti seperti itu. Lalu logika fuzzy sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu nilai yang diterjemahkan dalam bahasa atau linguistik. Misal untuk mengekspresikan suhu dalam ruangan, apakah ruangan tersebut dingin, hangat, atau panas. Skema dasar dalam logika fuzzy dapat dilihat pada gambar 2. Nah, seperti yang dikatakan di sini ya, nilai yang diterjemahkan dalam bahasa linguistik gitu ya. Misalnya suhu ruangan. Nah, biasa kan suhu ruangan itu hanya ada dingin, hangat, atau panas gitu ya. Jadi dingin itu berapa, hangat itu berapa, panas itu berapa gitu. Jadi dingin ini misalnya 0 ya kan? Ini hangat ini 0,5, panas itu 1 misalnya. Nah, ini nilai-nilai tengah ini bisa menggunakan agak atau cukup gitu, cukup dan sebagainya gitu. Jadi dingin, agak hangat, ya kan, baru hangat, cukup panas, dan panas gitu, dan sebagainya. Nah, ini adalah skema dasarnya ya dari logika fuzzy, dimulai dari input, proses fuzzifikasi, fuzzy inference system, lalu knowledge base-nya ya, harus punya knowledge base di fuzzy ini ataupun rules, baru lalu dikembalikan lagi di inference, lalu ada proses di fuzzifikasi, lalu keluarlah outputnya. Nah, akan kita pelajari apa itu fuzzification atau fuzzifikasi atau fuzzy inference system, lalu knowledge base-nya, lalu kembali ke phase-nya, lalu difuzzifikasi, lalu outputnya sampai keluar decision-nya, apa tindakan yang akan dilakukan, seperti itu. Input fuzzy berupa bilangan crisp atau tegas yang dinyatakan dalam himpunan input. Fuzzifikasi merupakan proses untuk mengubah bilangan crisp menjadi nilai keanggotaan dalam himpunan fuzzy. Fuzzy inference system merupakan bagian pengambilan kesimpulan atau reasoning atau keputusan. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, fuzzy ini merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Bukan hanya SPK saja ya, tetapi fuzzy juga bisa pengambilan keputusan. Knowledge base berisi aturan-aturan yang biasanya dinyatakan dengan perintah if then. Ya, jadi knowledge base itu if
Atau jika saat seperti tadi ya, eh, jika 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 A maka B gitu. Atau jika dia sapi, jika dia kuda maka dia mempunyai lembu. Seperti itu. Tuh, kok mempunyai lembu, mempunyai apa? Mempunyai jantung gitu ya. Sorry. Jika dia kuda pasti memiliki sebuah jantung. If then, itulah tadi namanya knowledge base ataupun premis-premisnya ya. Sehingga kita akan cari kesimpulan apa yang akan dibuat berdasarkan knowledge base tadi atau rules tadi ya, atau premisnya seperti itu. Lalu dephasification merupakan proses untuk mengubah nilai output fuzzy menjadi nilai crisp atau nilai tegas. Nah, ini adalah konsep dasar fuzzy ya. Yang pertama itu teori klasik ya, jadi dia itu berbentuk kumpulan elemen yang berhingga atau tak berhingga milik dari suatu himpunan tertentu yang disebut semesta pembicaraan. Nah, jadi dia harus kumpulan elemen yang tak berhingga atau tak berhingga ya. Jadi ini kan sama sepanjang misalnya tak berhingga ataupun berhingga nggak ada masalah ya. Jadi dia harus bagian dari elemen tersebut gitu. Elemen dari semesta pembicaraan dapat termasuk atau tidak termasuk dalam himpunan. Lalu yang kedua, fungsi karakteristik yang bersifat boolean ya. Boolean tahu ya, true false atau crisp atau tegas adalah fungsi yang tak kontinu. FA X sama dengan FA/X bernilai 1 jika X adalah elemen dari A gitu ya. Maka dia bernilai 1. 0 jika variabel X bukan elemen dari A. Sepertinya apa ya? Sepertinya sulit matematika banget Pak. Tapi kalau dipelajari nanti nggak rumit dong, nggak serumit yang kelihatannya gitu ya. Jadi kita pelajari aja pelan-pelan. Sifat samar ataupun baur seperti tadi ya, karena fuzzy logic ini sifatnya memang samar atau vaginous, dapat dimasukkan ke dalam teori himpunan dengan membuat fungsi karakteristik boleh bernilai tidak berhingga banyaknya di antara 0 hingga 1. Nah, kalau untuk fuzzy nanti akan banyak kita jumpai kurva-kurva seperti ini. Kurva-kurvanya dari 0 hingga 1 gitu ya. Jadi kalau di sini kita dingin, di sini hangat, mungkin di sini panas seperti itu. Semesta pembicaraan X dengan elemen. Lalu yang ketiga, himpunan fuzzy dalam semesta pembicaraan X adalah himpunan pasangan berurutan atau kontinu dan diskrit. Fungsi keanggotaan mu A atau variabel X adalah pemetaan dari semesta pembicaraan. Fungsi keanggotaan ukuran sejauh mana elemen X masuk ke dalam himpunan A. Jadi tampaknya agak bingung ya, padahal ini hanya rumus-rumus saja. Tapi kalau udah masuk ke angka-angkanya nanti nggak akan bingung. Lalu keempat, himpunan support A adalah himpunan bagian dari semesta X dengan mu A lebih besar dari 0. Nih contohnya. Contoh suhu air di titik tertentu dalam plan mu A, suhu dinyatakan sebagai bilangan positif dalam 0 sampai 100. Jadi suhu dari 0 sampai 100 ya, kira-kira. Ini contoh kasusnya. Himpunan ini dinyatakan sejauh mana suhu dianggap rendah atau low terhadap seluruh nilai yang mungkin fungsi keanggotaan mu A. Memiliki nilai-nilai diskrit dalam satuan derajat Celcius yang dinyatakan dengan himpunan. Jadi ini anggap aja Celcius ya, dari 0 derajat Celcius yaitu titik beku sampai 100 derajat titik Celcius ya, titik beku dan titik didih ya, 0 derajat dan 100 derajat. Jadi di sini dinyatakan itu kita akan menyatakan sejauh mana suhu dianggap rendah atau
atau low gitu ya terhadap nilai yang mungkin adalah keanggotaan dari X, dari keanggotaannya dari semua elemennya itu dari 0 sampai 100 gitu. Jadi di sini sudah dinyatakan dengan himpunan ya, mu A ataupun suhu dengan derajat 0, derajat 5, derajat 10, derajat 15, derajat 20 itu nilainya 1. Nilainya 1 berarti dia masih dingin ya. 20 derajat 0 derajat sampai 20 derajat itu pasti masih sangat dingin suhunya. Lalu nilai 0,9 untuk 25 derajat, 0,8 untuk 30 derajat, 0,6 untuk 35 derajat, dan seterusnya sampai di atas 50 itu dia udah nggak dikatakan dingin lagi gitu ya, atau dia udah nilainya 0 gitu. Atau secara ringkas adalah seperti ini. Variabel X mu A adalah 1 itu didapat dari nilai ini ya, nilai untuk suhu 0 sampai 20 derajat ya. Jadi ini adalah nilainya dan ini adalah suhunya. 0 sampai 20 dia masih bernilai 1. Di suhu 25 dia udah bernilai 0,9 atau sudah keluar dari kategori sangat dingin gitu. Walaupun sebenarnya dia masih sangat tinggi ya, 0,9 yang mendekati dingin gitu ya. Dari 0,8 dan ini 0,6 juga masih sampai 35 masih relatif dingin ya. Di atas 40 derajat ke atas ini baru dia sudah mulai hangat gitu, atau sampai panas. Lambang plus menyatakan gabungan atau union, bukan penambahan. Jadi bukan ditambah-tambahkan. Ini artinya adalah penggabungan ya. Lambang sigma menyatakan himpunan fuzzy, bukan integral dan penjumlahan. Oke, ini adalah kurva yang tadi ya. Dimana tadi kita di sini mencari adalah nilai yang rendah ya, atau low. Kita mencari nilai yang rendah, suhu yang rendah atau low. Jadi ini adalah kurvanya. Jadi yang bernilai 1 itu adalah yang dari 0, 5, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat sampai 40 derajat itu masih nilainya low. Ya, masih nilainya low. Yang ke sini ya, di atas 50 itu udah tidak kategori low lagi. Variabel fuzzy dengan nilai berupa label himpunan fuzzy atau linguistic value. Jadi nilainya itu berbentuk kata-kata ya, bukan berdasarkan angka seperti ini. Kita berdasarkan kata-kata gitu, linguistic value berdasarkan bahasa. Nah, contohnya itu adalah nilai low, medium, normal, high, dan very high untuk temperatur ya. Berarti low itu untuk yang di sini low, kan? Yang di sini medium, yang di sini normal, yang di sini high, dan yang di sini udah very high. Seperti itu. Cara ini yang paling dipergunakan operator untuk merujuk var plane terkait dengan nilai nominalnya. Hubungan di antara variabel fuzzy, nilai-nilai linguistik, nilai-nilai keanggotaan, dan semesta pembicaraan. Nah, ini adalah bentuk linguistik variabelnya ya. Ini linguistik variabel untuk temperatur, lalu linguistik value-nya atau linguistik nilainya itu adalah very low, low, dan high. 3 ya. Jadi di sini itu untuk sangat dingin ada sangat rendah ya. Dari 0 sampai 20. Lalu dari 0 sampai 30 itu
tergolong kategori low karena dia berada di 30. Dan dari 70 sampai 80 itu udah kategori high. Seperti itu. Secara umum variabel fuzzy dapat dinyatakan dengan memakai label nilai linguistik low, medium, high. Adapun operator penghubungnya adalah and, or, dan not, ya. Pagesnya itu extremely, gitu ya, atau sangat, rather atau agak, quite ataupun cukup, very atau sangat, gitu ya. Contoh variabel temperatur dapat memiliki nilai-nilai high, ya kan, not high, tinggi atau tidak tinggi, rather high atau agak tinggi, quite high atau cukup tinggi, not very high atau tidak terlalu tinggi, gitu ya, atau extremely high atau sangat-sangat tinggi. Seperti itu kira-kira logika fuzzy untuk menyatakan sebuah temperatur. Dan pastinya kita harus memiliki rule ataupun knowledge base-nya terlebih dahulu. Oke, mungkin sampai situ dulu perjumpaan kita pada pertemuan ini, ya. Semoga bisa dicerna dengan baik. Kalau masih agak bingung dapat kita diskusikan di kolom komentar ataupun di forum langsung di IG-nya, maka akan saya komentari ataupun teman-teman yang lain boleh menanggapi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap jaga kondisi kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.